Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Ustazah harap kalian semua sehat-sehat saja ya. Ini merupakan pertemuan pertama kita setelah PTS. Nah, di sini Ustazah akan menerangkan tentang bahasa Indonesia yang berupa teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan dalam melakukan atau menggunakan suatu alat dengan tujuan agar kita dapat menggunakan alat tersebut dengan baik dan benar. Ya, jadi, teks petunjuk itu merupakan teks yang berupa arahan atau petunjuk dalam menggunakan suatu alat atau dalam membuat sesuatu. Ciri-ciri teks petunjuk itu yang pertama adalah menjelaskan petunjuk menggunakan suatu alat atau melakukan sesuatu. Jadi teks petunjuk itu isinya itu petunjuk menggunakan suatu alat. Yang kedua adalah disampaikan atau disajikan secara berurutan. Jadi dalam pembuatan atau dalam teks petunjuk itu disampaikan secara berurutan dimulai dari penyajian bahan, terus pembuatan, dan akhirnya hasil. Itu harus disampaikan secara berurutan. Menggunakan kalimat perintah. Teks petunjuk itu menggunakan kalimat perintah. Kalimat yang digunakan harus jelas, singkat, dan mudah dipahami. Karena dalam pembuatan teks petunjuk itu biasanya itu petunjuk yang singkat dan harus mudah dipahami. Namanya juga teks petunjuk. Kalau tidak mudah dipahami, orang-orang tidak akan bisa melaksanakan sesuai petunjuk atau arahan dari orang yang membuat teks petunjuk tersebut. Nah, di sini ada contoh teks petunjuk ya. Coba kalian simak. Cara menanam tanaman hidroponik. Nah, sebelum menanam tanaman hidroponik, kalian tuh harus tahu apa sih tanaman hidroponik itu. Tanaman hidroponik adalah cara budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Jadi, menanamnya itu tidak di tanah, tetapi menanam dengan metode hidroponik dapat menciptakan lingkungan yang sehat, yaitu menanam yang bukan dengan tanah. Nah, caranya seperti apa? Berikut ini merupakan cara menanam tanaman hidroponik. Yang pertama, siapkan. Nah, ini kan merupakan teks petunjuk. Jadi, tahapan pertama itu adalah menyiapkan alat. Siapkan alat dan bahan seperti botol bekas air mineral, sepotong kain bekas, benih tanaman, dan media tanam. Nah, di sini tadi medianya itu bukan berupa tanah, tapi campuran sekam dan batu kerikil. Potong botol menjadi 2 bagian. Masukkan potongan kain bekas ke dalam potongan botol nomor 2 melalui tutup botolnya, seperti yang terlihat pada gambar pertama. Nah, jadi di gambar ini, botol sudah dipotong menjadi 2 bagian, yaitu botol yang berupa bawah dan botol yang berupa bagian atas. Dan ini yang merupakan kain. Kainnya itu ya boleh kain bekas ataupun kain baru, terserah kalian seadanya kain. Jadi potong botol menjadi 2 bagian, ini sudah dipotong jadi 2. Masukkan potongan kain bekas ke dalam potongan botol nomor 2. Jadi kain ini dimasukkan ke dalam tutup botol ini. Botol yang merupakan bagian atas ini. Isilah potongan botol pertama dengan air, lalu berilah pupuk. Nah, potongan yang pertama ini, yang besar ini, diisi air, lalu diberi pupuk. Selanjutnya, masukkan potongan botol nomor 2 ke dalam potongan botol nomor 1. Seperti gambar nomor 2. Jadi, seperti itu tadi, botol yang besar diisi botol yang satunya, tutup botolnya itu. Nah, karena tadi kainnya sudah dimasukkan ke botol kedua, gambarnya seperti ini. Jadi ini botol yang pertama, dimasuki botol yang kedua. Nah, botol yang kedua ini sudah diisi oleh
kain. Nah, di dalam botol yang pertama ini tadi sudah diisi dengan air dan pupuk. Masukkan media tanam yang telah kamu sediakan. Nah, media tanamnya itu tadi apa? Sekam dan kerikil. Nah, sekam dan kerikil dimasukkan ke dalam bagian botol yang kedua atau bagian botol yang atas ini. Letakkan benih pada media tanam. Benih dimasukkan ke sini. Dan akhirnya tanaman hidroponikmu sudah jadi. Benih akan tumbuh menjadi tanaman baru seperti pada gambar ketiga. Nah, jadi ini adalah benih tanaman yang sudah jadi. Nah, yang coklat-coklat ini tadi itu merupakan sekam dan kerikil. Sedangkan yang ada di dasar ini itu adalah potongan kain yang menghubungkan antara botol yang di atas dan botol yang di bawah. Sedangkan yang ada di bawah ini merupakan isian berupa air dan pupuk. Itu merupakan teks petunjuk dalam menanam tanaman hidroponik. Menggunakan kalimat perintah dalam teks petunjuk. Nah, dalam teks petunjuk itu biasanya kalimat-kalimat itu menggunakan kalimat perintah. Ciri-cirinya yang pertama adalah menggunakan tanda seru di bagian akhir kalimat. Yang kedua disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik karena ini merupakan kalimat perintah seperti potong, terus tanam, seperti itu dengan intonasi nada yang tinggi. Terus, kata yang berada di awal biasanya diikuti partikel lah. Nah, ini bisa Ustazah gabungkan partikel lah dengan intonasi tinggi. Contohnya seperti ini. Potonglah bambu menjadi 2 bagian. Potonglah botol menjadi 2 bagian. Nah, itu kan ada partikel lahnya. Itu yang menunjukkan kalimat itu merupakan kalimat perintah. Dan yang terakhir, dapat menggunakan kata seperti jangan ataupun tolong. Seperti, potonglah bambu menjadi 2 bagian. Jangan dipotong pada apa? Ustazah sedikit lupa. Janganlah potong pada ruas bambu, potonglah di tengah-tengah bambu. Misalnya seperti itu. Ada partikel lahnya, juga ada kata jangan. Itu merupakan contoh penggunaan kalimat perintah dalam teks petunjuk. Nah, dalam menulis teks petunjuk yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama, menjelaskan secara runtut atau beraturan. Atau runtut atau berurutan maksudnya Ustazah. Nah, maksudnya ini gimana? Seperti tadi dalam menanam tanaman hidroponik, pertama adalah bahan yang disiapkan. Selanjutnya adalah tahapan dalam menanam. Tahap pertama itu menyiapkan media. Terus di dalam media kedua itu disiapkan, terus memasukkan benih dan sebagainya. Itu harus dijelaskan secara runtut ataupun berurutan. Menggunakan kalimat perintah dalam teks petunjuk. Dan seperti tadi, potonglah, masukkanlah, terus isilah. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat perintah dalam teks petunjuk. Yang ketiga itu menggunakan bahasa yang santun ketika menulis teks petunjuk. Bahasanya itu harus santun dan mudah dimengerti. Jika kalimatnya itu bulat-bulat atau jelimet, pasti kalian tidak akan berhasil dalam melaksanakan kegiatan sesuai teks petunjuk tersebut. Dan yang keempat, memperhatikan penggunaan tanda baca dan ejaan yang tepat. Ya, jadi kalau tanda bacanya itu sekiranya berhenti ya diberi titik. Jangan semuanya los jadi satu seperti kereta gitu. Kalian kan bingung, ini pemenggalan kalimat di sebelah mana? Karena tanda bacanya dan ejaannya itu tidak tepat. Itu tadi merupakan penjelasan sedikit tentang teks petunjuk. Nah, sekarang tugas untuk kalian adalah, tugas mengenai teks petunjuk adalah tuliskan
teks petunjuk cara membuat mie instan. Pasti kalian tuh tahu kan cara membuat mie instan itu seperti apa. Nah, ini ada gambar mie instannya. Tuliskan teks petunjuk cara membuat mie instan. Nah, bisa kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian foto dan kirim ke WA Ustadz dan Ustadzah. Kalian pahamkan tugasnya? Ustadzah ulangi. Tugasnya adalah membuat atau menuliskan teks petunjuk cara membuat mie instan. Sekian, ini menandakan bahwa pertemuan kali ini berakhir sampai di sini saja ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ustadzah tadi. Jangan lupa tugasnya juga kalian kerjakan. Sekian dari Ustadzah Umi. Apabila ada kesalahan ataupun kurang paham, bisa bertanya langsung kepada Ustadzah Umi ataupun kepada wali kelas kalian masing-masing. Sekian dari Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.